Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nadila Putri dengan NIM 220 40 45 01068 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memberikan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi merupakan sarana paling penting dalam kehidupan manusia yang tidak seorang pun dapat menarik diri dari proses ini, baik dalam fungsinya sebagai individu maupun makhluk sosial. Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi buah pikiran, ide, gagasan, atau pesan kepada orang lain secara efektif guna menyampaikan tujuan yang dimaksud oleh seseorang. Sebagai seorang konselor, keterampilan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dan menjadi keterampilan utama yang harus dikuasai untuk melakukan praktik bimbingan dan konseling. Proses konseling tidak mungkin dapat berjalan ataupun terjadi tanpa adanya komunikasi. Konseling pada dasarnya melibatkan komunikasi antara dua pihak, yaitu konselor dan konseli yang berlangsung dalam situasi konseling. Keberhasilan konseling sangat ditentukan oleh keefektifan komunikasi di antara partisipan konseling, yaitu konselor, konseli, dan pihak yang terlibat dalam proses konseling. Tujuan keterampilan komunikasi. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli dalam mengembangkan keterampilan pribadi dan kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Jenis-jenis keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi mempunyai 3 jenis. Yang pertama, keterampilan komunikasi lisan. Komunikasi lisan biasa juga disebut sebagai komunikasi oral, yaitu kemampuan untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide secara lisan dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti kepada khalayak yang beragam. Kedua, keterampilan komunikasi tulisan. Komunikasi tertulis adalah kemampuan menulis secara efektif dalam berbagai konteks dan berbagai khalayak dengan tujuan yang berbeda. Ketiga, keterampilan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan konsep melalui penggunaan bahasa, gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan juga penggunaan gambar, ikon, dan simbol. Keterampilan konseling. Menurut Capusi dan Gross pada tahun 2013, keterampilan konseling terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar konseling terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama, keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Kedua, keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Sementara itu, keterampilan lanjutan terdiri dari 3 poin utama pula. Yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegaraan. Kedua, keterampilan perilaku. Ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Itulah tadi penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.